Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki episode ke-83, permasalahan yang kita bahas adalah aneka ragam pendekatan dalam studi Islam. Pendekatan dalam studi Islam merupakan cara pandang dalam mengkaji, meneliti, mempelajari, memahami, dan mendalami ajaran-ajaran Islam. Pak Atok Mudhar menyatakan bahwa ketika program Magister Studi Islam mulai dikembangkan di PT KIS sejak tahun 1996, pentingnya mengembangkan mata kuliah pendekatan studi Islam semakin meningkat. Dan saya teringat bahwa sebelum itu, orientasi studi Islam itu lebih terarah pada penguatan materi. Ketika sampai tahun 1984, itu banyak pengantar, ada pengantar ilmu agama, pengantar ilmu tauhid, pengantar ilmu fikih, pengantar ilmu Al-Quran, pengantar ilmu hadis. Lalu pergantian kurikulum diganti dengan dirasah Islamiyah, itu pun tekanannya pada materi. Nah, kemudian pada tahun 1996, sebagaimana yang diinformasikan oleh Pak Atok Mudhar itu, ada upaya untuk mengembangkan mata kuliah pendekatan studi Islam dari sisi pendekatannya itu. Karena ini di samping metodologi, epistemologi yang bakal mengawal kemajuan peradaban Islam, termasuk juga dalam hal ini adalah kemajuan studi Islam. Sesungguhnya ada berbagai tawaran pendekatan dalam studi Islam. Satu, Binti As-Sati menawarkan pendekatan filologi. Fazlur Rahman menawarkan pendekatan historis maupun historical criticism terhadap hadis. Pak Atok Mudhar menawarkan pendekatan interdisipliner dalam hadis. Pak Abu Tinata menawarkan pendekatan teologis, normatif, antropologis, sosiologis, filosofis, historis, kultural, dan psikologi. Pak Kuntowijoyo menawarkan pendekatan kontekstual, analitik, dan pendekatan ilmiah. Pak Profesor Simuh pendekatan doktriner. Pak Muhaimin dan kawan-kawan menawarkan pendekatan historis. Pak Amin Abdullah menawarkan pendekatan filsafat, pendekatan kritis, analitis, dan pendekatan perbandingan. M. Abid Al-Jabiri menawarkan pendekatan dialektik. Abdurrahman Mas'ud menawarkan pendekatan kultural. Pak Jumarti Azra menawarkan pendekatan teologis dan pendekatan sejarah agama-agama. Faisar Ananda Arya, Safruddin Sam, dan Muhammad Sukri Albani Nasution menawarkan pendekatan fenomenologi, antropologi budaya dan sosial, pendekatan tematik, pendekatan studi tokoh, dan kombinasi dalam mengkaji tasawuf. Selanjutnya Muhammad Arkun menawarkan pendekatan hermeneutik, pendekatan semiotik, maupun kritik epistemologis. Yayan Rahtikawati dan Dadang Rusmana menawarkan pendekatan kontemporer. Fatih Hasan Malkawi menawarkan pendekatan monoteistik. Pak A. Mukti Ali menawarkan gabungan pendekatan ilmiah dengan doktriner, lalu pendekatan ilmiah doktriner, dan pendekatan saintifik sui generis. Berikutnya,
Yang ke-17, Merlin Orwell menawarkan pendekatan humanistik. Ke-18, Pak Taufik Abdullah menawarkan pendekatan horizontal dan pendekatan vertikal. Pak Ahmad Minhaji menawarkan pendekatan doktriner normatif deduktif dan empiris historis induktif. Ninin Smart menawarkan pendekatan ilmu sosial dan humaniora atau sejarah dan filologi serta polimetodik. Kemudian yang ke-21, Koko Abdul Qadir menawarkan pendekatan politik dan pendekatan interdisipliner. Saudara pemirsa yang berbahagia, bahwa banyaknya dan beragamnya tawaran pendekatan dalam mengkaji Islam ini sebagai salah satu bukti real bahwa studi Islam memiliki daya tarik yang sangat kuat. Studi Islam mencakup berbagai dimensi atau yang kita sebut sebagai multidimensional atau aspektual. Kemudian studi Islam memiliki jangkauan waktu lintas zaman, baik masa lampau, masa sekarang, dan masa akan datang. Studi Islam menyajikan persoalan-persoalan yang terindra maupun tidak terindra, persoalan-persoalan empiris maupun metaempiris, persoalan-persoalan fisik maupun metafisik. Studi Islam menyajikan materi terkait dengan kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat yang untuk kedua ini tidak dimiliki sama sekali dalam sains. Studi Islam menyajikan persoalan-persoalan yang terpikirkan, yang belum terpikirkan, dan tidak terpikirkan oleh nalar manusia. Namun hanya beberapa pendekatan yang perlu dijelaskan di sini karena merupakan pendekatan yang masih asing bagi kalangan Muslim tertentu, yaitu pendekatan monoteistik, pendekatan ilmiah kaum doktriner, pendekatan humanistik, pendekatan horizontal dan vertikal, dan pendekatan polimetodik. Yang pertama adalah pendekatan monoteistik. Ini tawaran dari Fatih Hasan Malkawi. Menurut dia, bahwa pendekatan ini melibatkan pengakuan integrasi dan saling ketergantungan antara wahyu ilahi yang terkandung dalam alam dengan yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Bahkan pendekatan monoteistik ini mengintegrasikan ilmu-ilmu wahyu dengan ilmu alam, sosial, dan psikologi. Sesungguhnya keterkaitan antara wahyu dengan akal misalnya, itu sudah lama sekali mendapat perhatian dari filosof Islam pertama maupun filosof Arab pertama, yaitu Al-Kindi, yang memiliki konsep keselarasan antara akal dan wahyu, antara agama dan filsafat. Yang kedua adalah pendekatan ilmiah kaum doktriner. Pak Profesor Simoh mengatakan bahwa bisa dibayangkan sejarah Islam sebagai ilmu sejarah yang bisa menjadi tangga pelatihan dalam mengilmiahkan para calon ulama dan pemikir agama dalam abad modern. Ulama sebagai pemuka, pemimpin, dan penasehat umat dituntut memiliki kualitas mujtahid sesuai zamannya. Itulah realisasi konsep pendekatan ilmiah kaum doktriner yang didambakan oleh Pak Amukti Ali. Untungnya ilmu-ilmu sosial modern menyediakan sarana metodologis untuk mewujudkan cita-cita ini. Saya kira apa yang dimaksud kualitas mujtahid menurut Pak Profesor Simoh itu
tidak sama dengan kualitas mujtahid yang difahami selama ini di kalangan pesantren, di mana mujtahid itu selalu dikonotasikan dengan mujtahid mutlak. Kalau itu sekarang belum hadir, setelah kehadiran mereka, ya, pada awal-awal abad keislaman, ada tokoh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ja'fari, kemudian menyusul ada Imam Satibi, dan lain sebagainya. Sebab kalau kualitas mujtahid dipatok mujtahid mutlak, ini tidak berjalan. Tentu yang dimaksud oleh Pak Profesor Simo tidak seperti itu, tetapi adalah kualitas seorang ilmuwan yang betul-betul memiliki memiliki budaya, memiliki tradisi untuk menggali dalam rangka bisa memancarkan keilmuan yang baru, fatwa yang baru, keputusan yang baru, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yaitu pendekatan humanistik. Wolman mengatakan bahwa pendekatan humanistik mengingatkan bahwa ada sesuatu pada banyak level yang harus dipelajari dari orang lain. Tentu pendekatan ini meniscayakan adanya satu perlakuan yang lebih manusiawi dibanding dengan perlakuan-perlakuan sebelumnya. Sehingga perlakuan-perlakuan manusiawi itu mencoraki atau menjadi salah satu karakter dalam pendekatan humanistik tadi. Yang keempat adalah pendekatan horizontal dan pendekatan vertikal. Ini sebuah tawaran dari Pak Profesor Taufik Abdullah. Beliau menuturkan bahwa pendekatan horizontal harus dilakukan. Hubungan antara berbagai cabang harus dikaji dan ditelaah. Mungkinkah seseorang mampu memahami syariat jika tidak memahami hadis sebagai sebuah tradisi kenabian? Sedangkan pendekatan vertikal menurut beliau yaitu bagaimana ajaran simbol serta idiom keagamaan berinteraksi dengan struktur realitas. Bagaimana ajarannya abadi itu merealisasikan dirinya dalam realitas yang tidak pernah lekang dari arus sejarah. Dan kemudian yang terakhir adalah pendekatan polimetodik. Sebuah tawaran dari Ninin Smart yang menyatakan bahwa pokok persoalan agama menuntut pendekatan polimetodik atau pendekatan yang menggunakan banyak metode. Cara ini mengharuskan pengembangan suatu pandangan generalis. Oleh karena itu, mahasiswa agama harus menjadi seorang spesialis sekaligus generalis dalam satu waktu. Ini tantangan yang sangat berat. Keharusan menjadi seorang spesialis itu dalam memenuhi tuntutan supaya penguasaan mahasiswa terhadap agama itu betul-betul mendalam dan kemudian dispesifikasi pada bidang keilmuan tertentu, tetapi pada bagian lain, bagian yang berlawanan, seorang mahasiswa dituntut memiliki atau menjadi seorang generalis, karena agama itu memiliki cakupan atau ruang lingkup aspek yang sangat luas sekali. Karena itu sesungguhnya baru mencerminkan seorang ahli agama jika seorang itu memiliki kemampuan beragam sebagaimana yang tercakup dalam agama itu sendiri. Meskipun tidak semuanya pada kondisi penguasaan secara mendetail. Kalau secara mendetail mungkin tidak ada orang di dunia ini, sekarang ini, yang mampu memenuhi tuntutan-tuntutan itu.
Demikian, ada seluruh kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.